Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPP Pratama Ternate bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulu Tenggo Malut gelar Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau PPN Orang Pribadi tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib dan Forkompinda. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya. Bertempat di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Ternate, KPP Pratama Ternate bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara atau Sulut Tenggo Malut gelar Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil DJP Sulut Tenggo Malut Dionisius Lukas Hendrawan yang didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate Irawan serta Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib, Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kepala Badan Intelijen Daerah, Rektor Unhair dan sejumlah Forkompinda lainnya. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Sulut Tenggo Malut Dionisius Lukas Hendrawan mengatakan bahwa Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan ini merupakan salah satu upaya Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut dalam rangka meningkatkan kepatuhan SPT Tahunan, apalagi dengan menghadirkan para pejabat yang aktif menyampaikan SPT-nya terlebih dahulu. Lukas Hendrawan juga menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan merupakan salah satu indikator untuk tercapainya target penerimaan negara. Di tahun 2017 ini, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan dapat menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp1.307,64 triliun atau 18,25% lebih tinggi dari penerimaan tahun 2016. Sedangkan Kanwil Dirjen Pajak Sulut Tenggo Malut ditargetkan dapat menghimpun Rp10,33 triliun atau 27,14% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kesadaran para wajib pajak sangatlah diperlukan. Kita ingin menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak secara nasional target tahun 2017 ini juga merupakan target yang masih sangat besar. Saat ini target tahun 2017 yang harus kita capai adalah sebesar Rp1.355,2 triliun dan target ini terutama tahun 2017 ini harus kita capai. Dan perlu juga kami laporkan juga atas realisasi juga yang dilakukan oleh nasional di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini data 2016 kita terjadi shortfall atau kita baru mencapai 81,60 triliun. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan ini. Hal ini menurut Nasir Taib merupakan bentuk dukungan kantor pajak dalam hal memberikan akses kemudahan kepada para wajib pajaknya. Muhammad Nasir Taib pun berharap masyarakat bisa memanfaatkan Pekan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi kali ini dalam rangka mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan yang bersumber dari pajak yang dibayar. Kementerian Keuangan yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah memberikan beragam kemudahan yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan wajib pajak dalam mengurus wajib. Di pertengahan tahun 2016, pemerintah juga telah menjalankan program Blessing. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Semua kemudahan tersebut diberikan untuk kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Kehadiran kita saat ini dalam melaporkan SPT tahunan kepada wajib pajak orang pribadi adalah merupakan wujud
ketaatan penyelenggara daerah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan diharapkan menjadi. Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib pun berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif meningkatkan kepatuhan membayar pajak, apalagi mengingat transfer dana pusat ke Maluku Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Perhatian pemerintah dalam hal angka transfer daerah yang semakin meningkat ini perlu didukung dengan penerimaan pajak yang maksimal pula di tingkat daerah. Ahmad Pikal, Gamalama TV. Masih terkait informasi pajak, pemirsa, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib bersama sejumlah pejabat instansi vertikal maupun pimpinan kepala daerah kabupaten kota lakukan penyampaian SPT tahunan penghasilan orang pribadi tahun 2017. Penyampaian SPT ini dilakukan secara online yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib bersama sejumlah pimpinan instansi vertikal di Maluku Utara lakukan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2017. Penyampaian SPT ini dilakukan secara online yang disaksikan sejumlah tamu undangan yang hadir usai pembukaan Pekan Panutan Penyampaian SPT PPh orang pribadi tahun 2017 yang digelar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. Selain Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib nampak hadir menyampaikan SPT-nya secara online ini adalah Kepala Intelijen Daerah, Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir, Kepala BPKP Maluku Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, dan Rektor Universitas Hairun Hussein Alting. Penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dilakukan secara online dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga kepatuhan pajak bisa ditingkatkan. Dengan sistem online ini, maka para wajib pajak tidak perlu lagi datang dan antri di kantor pajak. Para wajib pajak pun hanya bisa menyampaikan SPT-nya di mana saja dan kapan saja. SPT tahunan penghasilan ini sendiri akan berlaku hingga 31 Maret 2017 mendatang. Selanjutnya, para pimpinan ini menerima bukti penerimaan SPT-nya yang menunjukkan SPT yang bersangkutan telah diterima. Dengan keikutsertaan para pimpinan daerah ini diharapkan juga bisa diikuti oleh masyarakat sehingga kesadaran akan membayar pajak bisa lebih meningkat. Ahmad Pikal, Gamalama TV. Siap-siap bagi Anda yang tidak mengikuti teks amnesti. Setelah masa pengampunan pajak ini berakhir, Dirjen Pajak memberikan sinyal akan menyidik para wajib pajak yang tidak mengikuti teks amnesti. Selain menyidik, Dirjen Pajak juga akan diberikan kewenangan mengakses keuangan wajib pajak untuk memantau aliran dana yang sengaja disimpan dan menghindari pajak. Siap-siaplah bagi Anda yang tidak mengikuti teks amnesti di periode akhir ini. Pasca berakhirnya teks amnesti nanti, dimungkinkan Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelusuran atau penyidikan terhadap siapa-siapa saja wajib pajak yang tidak mengikuti teks amnesti. Sanksi berat pun dimungkinkan akan dialami para wajib pajak yang tidak taat tersebut. Kebenaran ini pun disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulut Tenggo Malut, Dionisius Lukas Hendrawan, saat jumpa pers usai Pekan Panutan Penyampaian SPT berlangsung. Menurut Lukas Hendrawan, Dirjen Pajak akan juga diberikan akses khusus menelusuri keuangan para wajib pajak, sehingga dimungkinkan para wajib pajak yang tidak taat dan berupaya menghindari pajak akan mendapatkan sanksi yang cukup tegas. Ketegasan ini merupakan salah satu bentuk langkah kreatif yang dilakukan pihak pajak untuk meningkatkan penerimaan di tahun 2017 ini usai teks amnesti nanti. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa setelah berakhirnya masa teks amnesti, Direktorat Jenderal Pajak akan mengusut aktivitas ekonomi pajak bagi yang tidak ikut teks amnesti berdasarkan data yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dari berbagai sumber. Selain itu, Mei 2017, Direktorat Jenderal Pajak sudah dapat membuka rekening bank dari wajib pajak untuk kebutuhan perpajakan. Hal ini seiring dengan kesepakatan 101 negara dalam implementasi pertukaran informasi otomatis. Pada tahun 2017 ini, Sulut Tenggo Malut ditargetkan dapat menghimpun 10,33 triliun rupiah atau 27,14% dari tahun sebelumnya. Angka ini sangat rasional mengingat setiap tahunnya perhatian pemerintah pusat ke daerah cenderung meningkat. Ini pun ditunjukkan dengan kenaikan dana transfer daerah setiap tahunnya.
Di tahun 2017 ini dana transfer daerah yang masuk ke Provinsi Maluku Utara mencapai 2,94 triliun rupiah. Dan Kanwil DJP Sulu Tenggo Malut juga diberikan target sebesar 10,33 triliun atau naik 27,14% lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Dan di tahun 2017 ini yang ingin kami juga sampaikan bahwa dana bagi hasil atau dana transfer secara total baik itu DAU, DAK, DPH di Maluku Utara, wilayah Maluku Utara akan mencapai sebesar 2,94 triliun. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Nasir Taib mengapresiasi langkah yang dilakukan kantor pajak. Ungkapnya, saat ini kantor pajak telah memberikan banyak kemudahan. Salah satunya adalah dengan sistem online dalam setiap pelayanannya. Untuk itu, kemudahan ini harus dimanfaatkan masyarakat secara luas. Untuk melaksanakan suatu kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk melaksanakan pembayaran pajak, dan satu langkah maju yang telah kita lihat bagaimana upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan di dalam pembayaran pajak. Kita laksanakan SPT PPH secara online melalui Valin. Nasir Taib juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah saat ini melalui kebijakan pajak. Apalagi di fase terakhir masa teks amnesti ini, kantor pajak memberikan keleluasaan untuk berkonsultasi dan pelayanan teks amnesti di hari libur kerja. Atau saat ini, hari Sabtu dan Minggu, pelayanan teks amnesti tetap dibuka. Ahmad Pikal, Gamalama TV. Kita ke dunia pendidikan. Pemirsa, Universitas Hairun bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulu Tenggo Malut lakukan perpanjangan kerjasama tax tender di perguruan tinggi. Tax tender di Unhair merupakan produk kerjasama kantor pajak dengan Unhair yang bertujuan memberikan masukan dalam upaya perbaikan sistem perpajakan di daerah. Universitas Hairun bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulu Tenggo Malut lakukan perpanjangan kerjasama terkait tax center yang sebelumnya sudah dibentuk di Universitas Hairun. Perpanjangan kerjasama ini dilakukan antara Rektor Universitas Hairun Husein Alting dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulu Tenggo Malut Dionisius Lukas Hendrawan. Tax center dirasakan penting mengingat produk ini sudah ada dan diresmikan sebelumnya di kampus Universitas Hairun. Tax center sengaja dibangun di perguruan tinggi agar bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terkait sistem perpajakan yang ada di daerah. Tax center bisa memberikan input atau masukan dalam upaya perbaikan perpajakan. Dengan tax center di kampus, maka mahasiswa ataupun sivitas akademika pada perguruan tinggi bisa terbantukan dalam hal persoalan pajak. Universitas Hairun pun mengapresiasi kelanjutan kerjasama ini. Dengan demikian, pemanfaatan tax center yang ada di Universitas Hairun bisa berkesinambungan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh kepada mahasiswa maupun orang sekitar. Ahmad Pikal, Gamalama TV.